memuji memuliakan Tuhan dan berterima kasih kepada Ibu Asrama yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Baiklah, kita buka kitab kita dari Amsal 23 ayat 12 sampai 18. Sekali lagi, Amsal 23 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Sudah menemukannya, amin? Amin. Baiklah, kita akan membacanya secara bergantian. Ayat yang genap akan dibacakan oleh kaum wanita dan ayat yang ganjil akan dibacakan oleh kaum laki-laki. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan perikop yang berjudul Amsal-Amsal Orang Bijak. Kaum wanita 1, 2, 3 ya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Janganlah berikan kepada anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau mempunyai dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika kamu bijak, hatimu jodoh berserta. Bapak-bapak sekalian, kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Bersama-sama, Karena nasihat suara dan harapanmu tidak akan hilang. dari pembacaan firman Tuhan ini saya memberi tema menjadi pemuda-pemudi yang bijak. Menjadi pemuda-pemudi yang bijak. Bijak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya selalu menggunakan akal budinya, pandai dan juga mahir. Kita tahu pemuda-pemudi zaman sekarang ini banyak yang tidak bijak. Contohnya seperti tidak bijak dalam menggunakan waktu, tidak bijak dalam bergaul, bahkan tidak bijak dalam menggunakan hal-hal penting. Seperti apa itu? Banyak pemuda-pemudi zaman sekarang menggunakan waktu dengan sia-sia. Mereka lebih menyukai hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka lebih suka datang ke persekutuan-persekutuan yang bersifat duniawi. Mereka melupakan ibadah. Mereka lupa untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Bahkan mereka bosan, mereka jenuh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka lebih suka mendengarkan kata-kata dunia, gosip. Bahkan mereka lebih suka melakukan hal-hal duniawi seperti lebih fokus dalam handphone, lebih suka bermain game, atau lebih suka mengurusi urusan orang lain. Pemuda zaman sekarang lebih suka melakukan hal yang bersifat kedagingan, lebih suka memuaskan hawa nafsunya. Tapi saya percaya di tempat ini kita adalah pemuda-pemudi yang bijaksana. Amin. Amin. Pemuda-pemudi yang di tempat ini lebih mengutamakan firman Tuhan daripada mengutamakan hal yang duniawi. Amin. Mungkin di luar sana banyak pemuda-pemudi yang lebih suka untuk lebih fokus di handphone, berjam-jam di handphone tanpa bosan, tapi ketika disuruh untuk membaca kebenaran firman Tuhan 1 jam saja, dia sudah bosan, bahkan dia tertidur ketika membaca kebenaran firman Tuhan. Atau bahkan ketika mendengarkan firman Tuhan di gereja, dia lebih suka di luar tanpa mendengarkan firman Tuhan, bahkan tidur saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya akan membagikan kepada kita ciri-ciri pemuda-pemudi yang bijak. Ciri-ciri pemuda-pemudi yang bijak, yang pertama adalah pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Kita bisa melihatnya pada ayat yang ke-17. Saya minta satu orang untuk membacanya. Demikian firman Tuhan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Takut di sini bukan berarti kita takut seperti kita takut kepada hantu, takut kepada kegelapan, atau takut kepada hal-hal yang membuat kita cemas.
Tapi takut akan Tuhan di sini ditekankan sebagai kita taat kepada Tuhan, kita taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, bahkan kita melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Sebagai pemuda-pemudi yang bijak, kita harus takut kepada Tuhan dengan melakukan persekutuan rohani, beribadah kepada Tuhan, bahkan melakukan perintah-perintah Tuhan. Contohnya seperti kita pada pagi hari ini, kita takut kepada Tuhan sehingga kita datang berkumpul untuk bersekutu, memuji memuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua yang akan saya bagikan yaitu mendengarkan didikan. Yang terdapat dalam ayat yang ke-12, saya bacakan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Kita harus mendengarkan didikan. Saya percaya di tempat ini dari kecil kita sudah menerima didikan dari orang tua kita. Amin. Dari kecil kita sudah mendengarkan didikan. Bahkan kadangkala kita merasa jenuh, kita merasa bosan ketika diberikan didikan kepada kita. Tapi saya percaya jika kita mau menjadi seorang yang bijak, jika kita ingin menjadi seorang yang mampu untuk menjadi bijak, kita pasti tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan didikan. Dari kecil kita diajari, dari mulai kita bisa berjalan, makan sendiri, ngomong sepatah dua kata, pasti kita melakukannya dengan segenap hati dari kecil. Tapi saya percaya walaupun kita sudah besar sekarang, sudah mengeranjak ke dewasa, saya percaya kita pasti tetap mau mendengarkan didikan. Apapun didikan itu, pasti kita mau mendengarkannya. Walaupun kadang kita sebagai pemuda-pemudi sering mendengarkan didikan hal yang sama, didikan yang terus-menerus itu diulang-ulang, saya percaya didikan tersebutlah yang dapat membuat kita menjadi bijak dan dapat merubah kita. Amin. Yang ketiga yang saya bagikan yaitu berkata jujur. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-16, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Dengan kita mendengarkan didikan, kita akan berkata jujur, mengatakan hal-hal yang benar, sehingga pemuda-pemudi di tempat ini, bahkan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini membawa berkat dan selalu menggunakan waktunya dengan baik. Tidak hanya menggunakan waktu dengan baik, dia akan menjadi bijak dalam pergaulan, dalam tingkah laku, bahkan dalam kehidupan sehari-harinya dia akan menjadi pemuda-pemudi yang bijak. Dari ketiga hal ini, maka kita akan mendapat berkat dari Tuhan yang terdapat dalam ayat yang ke-18. Kita bisa lihat, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi ketika kita melakukan ketiga hal ini, kita akan mendapat berkat dari Tuhan berupa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Jadi dari pembacaan firman Tuhan ini, hendaklah kita yang pertama menjadi pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Yang kedua, hendaklah kita menjadi pemuda-pemudi yang senantiasa mau mendengarkan didikan. Dan hendaklah kita menjadi pemuda-pemudi yang berkata jujur. Amin. Demikianlah firman Tuhan ini.